Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Untuk pertemuan kita kali ini aku akan membahas tentang sedikit banyak cara setting satu warna untuk sablon manual, yang dimana untuk studi kasus kita kali ini men-setting gambar atau foto wujud manusia. Di sini aku sudah menyediakan satu buah bahan ya. Di sini ada bahannya itu Mbak Gisel. Nah, di sini kan warnanya itu banyak, tetapi kita akan coba setting si foto ini menjadi satu warna supaya bisa diaplikasikan ke sablon manual. Tentunya dengan menggunakan software CorelDRAW. Karena umumnya itu biasanya ketika kita ingin setting raster, biasanya kita lebih ke Photoshop, tapi kita akan coba belajar menggunakan CorelDRAW. Oke, jika penasaran bisa ikuti terus setelah yang satu ini. Yang pertama kita siapkan adalah softwarenya. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan software CorelDRAW versi 2019, bisa juga, nggak apa-apa, karena nanti untuk penempatan toolnya juga kemungkinan besar akan sama. Tapi sangat diusahakan untuk menggunakan software yang sama. Dan juga aku sudah ada videonya untuk untuk cara instalasi CorelDRAW ya versi 2019, dan juga linknya nanti ada. Teman-teman bisa cari di video di sini. Nanti bisa dilihat dan bisa diikuti. Oke, kita masuk ke topik kita. Selanjutnya, setelah sudah dibuka, kita buat new document atau new file. Settingannya seperti ini, ukurannya tergantung nanti mau dicetak sebesar apa. Misalnya kita cetak hanya ukuran A4, ya udah kita ini diganti aja A4. Kemudian untuk resolusinya 300 dpi supaya tidak pecah. Kita pilih OK. Setelah terbentuk untuk lembar kerja atau workspace-nya, kita masukkan bahan tadi. Dengan cara kita tarik saja dan masukkan ke Corel. Seperti ini cukup. Kemudian kita atur posisinya atau ukurannya. Misalnya kita ingin menyablon di ukuran 20 cm atau 19 cm. Nah, kita tinggal atur aja seperti ini. Kemudian tekan tombol P untuk memposisikannya tepat di tengah-tengah. Nah, karena kita ingin membuat sablon satu warna, berarti bagian si foto ini kita harus ubah dulu menjadi hitam putih. Caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal masuk ke menu bitmap, kemudian pilih mode, kemudian pilih yang grayscale. Nah, seperti ini. Setelah itu, teman-teman tinggal setting lagi untuk warna gelap terangnya. Karena menurut aku ini masih terlalu abu-abu, dan aku pengen si hitamnya ini lebih pekat ya, supaya bisa lebih maksimal. Caranya tinggal pilih lagi untuk bagian si objeknya atau si gambarnya ini. Kemudian masuk menu bitmap. Masuknya itu menu effect ya. Nah, di sini teman-teman masuk menu adjust dan cari brightness contrast, atau bisa dengan shortcut Ctrl B. Nah, akan muncul seperti ini, tinggal di setting aja. Untuk settingannya ini tidak ada aturan baku, ini hanya pakai feeling saja. Disesuaikan aja dengan gelap terang si fotonya ya. Oke, aku pengen tonjolin si hitamnya ini supaya pada saat proses afdruk itu lebih mudah. Nah, sekiranya cukup ya. Ini sebelum, ini sesudah, hitamnya lumayan agak sedikit lebih pekat. Dan kita pilih OK. Setelah sudah setting tadi untuk gelap terangnya, tinggal kita ke tahap intinya, yaitu membuat bagian si gambarnya ini menjadi efek raster atau halftone. Nah, tinggal kita seleksi lagi gambarnya.
kita masuk menu effect, kita pilih color transform ya teman-teman, effect, kemudian color transform, kemudian pilih halftone. Nah, di sini akan muncul settingannya, tinggal disesuaikan saja ya. Kita bisa cancel aja dulu. Untuk previewnya itu kita dibuat agak jauh aja seperti ini, atau dengan menu to selected. Nah, supaya bisa kelihatan semua ya, untuk semua bagian detailnya. Caranya masih sama seperti tadi, tinggal klik untuk objeknya, kemudian masuk ke menu effect, kemudian masuk ke color transform, kita pilih halftone. Nah, ini tinggal disesuaikan aja untuk dotnya teman-teman ya. Oke, untuk dotnya sampai benar-benar kelihatan bentuk si aslinya. Kita kemungkinan cukup di antara angka 3 ya, ini sebelum dan ini sesudah. Yang penting udah ngebentuk si bagian wajahnya. Setelah sudah seperti ini tingkat kerapatan si hitamnya ya, nanti bisa cari untuk settingan yang paling cocok. Jadi ketika settingannya sudah ketemu, nanti bisa dijadikan patokan. Misalnya settingannya itu blacknya itu 80, max dot radiusnya itu 3. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan settingan ini untuk seterusnya. Jadi bisa dipastikan bahwasannya untuk afterburn pertama itu masih tahap coba-coba, kemudian di afterburn kedua nanti tinggal dievaluasi apakah dotnya kurang kecil atau dotnya kebesaran. Nanti bisa disetting di sininya. Karena setiap studi kasus gambar itu beda-beda dan tidak dipatokan untuk setiap dotnya. Nanti disesuaikan aja dengan gambarnya. Oke, seperti ini. Kemudian aku rasa sudah cukup, tinggal pilih oke, dan kita bisa lihat untuk dotnya segini ya. Nah, ketika dari kejauhan ini sudah ngebentuk si bagian wajahnya. Nah, tinggal yang terakhir kita convert to bitmap seperti ini. Tinggal kita pilih oke. Nah, nanti akan jadi. Tinggal nanti di Afdruk, kemudian tinggal di sablon ya. Dan tahapan terakhir yaitu tahapan finishing. Misalnya kita pengen kasih teks gitu ya. Misalnya pengen kasih teks Mama Gisel, bisa gitu. Nah, tinggal kasih teks aja, disesuaikan aja fontnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya di sini. Oke, kita tinggal kasih kontur. Warnanya kita ganti menjadi putih. Nah, seperti ini. Tinggal disesuaikan aja lagi. Nah, misalnya pengen kasih teks. Nah, ini bisa. Jadi nanti untuk tahapan kasih teksnya itu adanya di akhir. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bagian si teksnya ini tidak berbentuk dot ya, melainkan berbentuk vektor maksimal. Jadi di sini ngeblok. Ketika kita proses setting untuk teksnya ini di awal, nanti kemungkinan besar ininya akan menjadi dot seperti ini dan nanti kurang bagus. Oke, yang terakhir tinggal di grup dan kita kasih register. Nah, untuk registernya aku sudah sediakan. Biasanya sih aku pakai yang plus ini aja cukup. Copy, kemudian paste. Kemudian diposisikan di tengah-tengah, copy paste, diposisikan di tengah-tengah seperti ini. Nah, oke, kita tekan tombol P aja dan kita grup lagi dengan cara Ctrl G. Nah, seperti ini sudah siap cetak ya hasilnya. Dan bisa disesuaikan lagi nanti untuk catatannya tadi untuk settingan si dotnya. Ketika memang kurang besar tinggal dibesarkan, ketika memang kurang kecil tinggal dikecilkan. Aku rasa sudah cukup untuk video kita kali ini. Aku sudah membahas detail cara setting sablon satu warna menggunakan teknik halftone di CorelDRAW. Oke, dan jangan lupa di save ya untuk filenya supaya tidak hilang. Save aja di sini, tinggal kasih nama setting Mbak Gisel atau ya bebas namanya. Tinggal di print, kemudian upload, kemudian di sablon. Oke, seperti itu untuk prosesnya ya teman-teman. Terima kasih sudah setia mengikuti channel Tukang Tracing dan terima kasih juga sudah menonton sampai habis.
Dan ditunggu untuk request tutorial selanjutnya, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Aku pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.